adik-adik, apa kabar adik-adik hari ini? Kakak harap adik-adik tetap dalam keadaan yang sehat dan bersuka cita. Adik sudah siap untuk mengikuti ibadah hari ini? Yuk, kakak mengajak adik-adik untuk bernyanyi lagu Selamat Pagi Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri semuanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami semuanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami semuanya. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Kita mulai ibadah kita dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu kepada kami hingga pagi ini. Tuhan, terima kasih Tuhan boleh bangunkan kami adik-adik di tempat masing-masing dari tidur malam dalam keadaan sehat. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Tuhan, Kau yang hadir di tengah-tengah kami, Kau yang berkati kami masing-masing di tempat kami masing-masing, sehingga kami boleh mengikuti ibadah kami dengan baik dan kami boleh layak untuk menghadap kehadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik gimana? Selalu dalam keadaan sukacita kan? Ya, kakak yakin kita semua selalu dianugerahi Tuhan sukacita karena Tuhan selalu mengasihi kita. Sekali lagi kakak mau mengajak adik-adik bangkit berdiri, kita bernyanyi lagu Berlimpah Sukacita. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Ku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Ayo adik-adik, ada yang belum semangat nih. Kakak undang sekali lagi adik-adik bernyanyi, berdiri, dan lebih bersukacita. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adik-adik tahu gak minggu ini kita memperingati apa? Betul adik-adik, minggu ini kita memperingati hari turunnya Roh Kudus, atau yang suka dikatakan hari Pentakosta. Adik-adik, siapa yang tahu beberapa buah roh yang ada? Benar, ada kasih, ada sukacita, betul, damai sejahtera, lemah lembut, kesetiaan, betul, penguasaan diri. Ya adik-adik, ada 9 buah roh. Adik bisa lihat ya, kita adik-adik ya. Nah, kita harus selalu memancarkan buah roh yang ada dalam hati kita. Kakak mau mengajak adik-adik untuk bernyanyi lagu Tuhan, ku ingin dapat memancarkan. Tuhan, ingin ku dapat memancarkan kasih-Mu indah penuh kemuliaan.
Yuk adik-adik, sebelum mendengarkan cerita, kakak mau mengajak adik-adik mempersiapkan hati adik-adik, persiapkan sikap adik-adik. Kita mau bernyanyi lagu Aku Siap Mendengar Cerita. Aku siap mendengar cerita, aku siap mendengar cerita. Duduk tegak, tangan dilipat, mata ke depan, siap mendengar. Oke, silakan Kak Poni. Hai adik-adik, sebelum Kak Foni memulai cerita firman Tuhan, mari kita buka dalam doa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami boleh bersama-sama ikut sekolah minggu lagi. Kami bersyukur Tuhan berikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Pimpin Kak Foni yang akan menceritakan firman Tuhan. Pimpin juga kami semua untuk boleh mendengarkan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Good morning, Miss. Good morning. May I help you? I want to go to the toilet. Could you please show me the way? Sure. You just go straight and then turn right. The toilet is at the corner. All right. Thank you, Miss. You're welcome. Bye. Bye, Miss. Adik-adik, tunggu sebentar ya. Kak Foni mau lihat dulu. Takutnya dia nyasar. Tada! Kak Foni kembali. Dia sudah berhasil menemukan toilet. Good job! Adik-adik, apakah adik-adik tahu Kak Foni bicara dalam bahasa apa ya? Oh, benar! Bahasa Inggris. Waktu sekolah, Kak Foni pernah belajar bahasa Inggris. Apakah adik-adik juga belajar bahasa Inggris di sekolah? Wah, kalau begitu pasti adik-adik mengerti percakapan Kak Foni tadi ya. Dalam cerita hari ini, murid-murid Tuhan Yesus juga bisa berbicara dalam banyak bahasa asing. Tetapi berbeda dengan kita. Murid-murid Tuhan Yesus belum pernah belajar bahasa asing sebelumnya. Wah, luar biasa ya. Kok bisa begitu? Mau tahu jawabannya? Yuk kita ikuti cerita berikut ini. Pada suatu hari, banyak orang datang ke kota Yerusalem. Mereka datang dari seluruh pelosok negeri. Waktu itu, murid-murid Tuhan Yesus sedang duduk berdoa di suatu tempat. Tiba-tiba, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, memenuhi seluruh rumah dan di mana mereka duduk. Kemudian, muncul lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ternyata itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus sudah datang. Roh Kudus adalah roh yang dijanjikan Tuhan Yesus sebagai penolong dan pembimbing orang-orang percaya. Roh Kudus memberikan sukacita besar dan semangat kepada murid-murid Tuhan Yesus untuk bercerita tentang Tuhan Yesus kepada orang banyak.
Roh Kudus juga menolong murid-murid untuk berbicara dalam berbagai macam bahasa asing yang belum pernah mereka pelajari sebelumnya. Mengapa demikian? Karena orang banyak itu berbicara dalam bahasa yang berbeda dengan murid-murid Tuhan Yesus. Itu sebabnya Roh Kudus memberi karunia berbahasa kepada murid-murid Tuhan Yesus supaya orang banyak itu mengerti berita tentang Tuhan Yesus dalam bahasa mereka masing-masing. Orang banyak itu menjadi heran. Bagaimana mungkin murid-murid Tuhan Yesus bisa berbicara dalam bahasa kita? Bukankah mereka berasal dari Galilea? Tapi kok mereka bisa berbahasa Arab, Persia, Yunani, dan lain sebagainya? Adik-adik, orang banyak itu belum tahu bahwa itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Bahkan mereka mengejek murid Tuhan Yesus dan berkata, mereka dapat melakukannya pasti karena sedang mabuk anggur. Kemudian salah seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus berdiri dan berkata, "Hai saudara-saudara sekalian, kami tidak sedang mabuk anggur. Apa yang kalian lihat adalah penggenapan janji Tuhan. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia berjanji akan mengirimkan Roh Kudus pada kami. Dan janji itu ditepati tepat pada hari ke-10 setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Kamu semua sudah menyalibkan Tuhan Yesus yang diutus Allah. Tapi Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Tuhan Yesus hidup dan sudah kembali ke surga, di mana Allah menjadikan Tuhan Yesus Raja atas segala-galanya." Adik-adik, Roh Kudus bekerja dalam hati orang banyak itu, sehingga mereka menyadari dosa-dosa mereka. Mereka menjadi takut dan berkata, "Apa yang harus kami perbuat?" Lalu Petrus menjawab, "Kamu semua harus bertobat dari dosa-dosamu. Kamu semua harus memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu juga akan menerima karunia Roh Kudus." Adik-adik, pada hari itu ada 3.000 orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus karena apa yang diberitakan oleh Petrus. Mereka bertobat dari dosa-dosa mereka dan datang untuk dibaptis dengan air. Mereka juga menerima karunia Roh Kudus seperti yang dikatakan oleh Petrus. Mereka selalu berkumpul untuk bersekutu dan berdoa, hidup saling berbagi dan saling mengasihi satu sama lain. Makin hari, makin banyak orang yang percaya. Dan persekutuan orang percaya itu melahirkan gereja mula-mula yang terjadi pada hari Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus. Adik-adik, kedatangan Roh Kudus bukan hanya pada orang-orang di Yerusalem, melainkan semua orang yang dipanggil oleh Tuhan Allah. Jika kita meminta kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberi Roh Kudus untuk kita. Adik-adik, Kak Foni akan menjelaskan apa yang dapat diperbuat Roh Kudus bagi kita. Gelas yang berisi air ini melambangkan dunia.
Telur ini melambangkan diri kita. Dan garam ini melambangkan Roh Kudus. Ketika kita hidup di dalam dunia, maka kita akan tenggelam di dalam dunia yang gelap ini, dunia yang penuh dosa. Itu sebabnya kita perlu Roh Kudus untuk diam di dalam hati kita. Kita perlu Roh Kudus untuk memenuhi hati kita. Roh Kudus akan menolong kita melakukan perbuatan-perbuatan baik. Roh Kudus akan menolong kita untuk berdoa kepada Tuhan Yesus dan Allah Bapa di surga. Roh Kudus juga menolong kita untuk mengasihi papa dan mama, sayang adik dan kakak, serta teman-teman kita. Roh Kudus juga dapat menolong kita untuk mengingat dan mengerti firman Tuhan yang kita dengar dan kita baca. Roh Kudus juga dapat menolong kita untuk bertobat dan mengakui kesalahan-kesalahan kita, sehingga kita diampuni. Adik-adik, Roh Kudus telah datang. Lihatlah, Roh Kudus akan mengangkat kita, menolong kita untuk hidup takut akan Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan sudah menepati janjinya, memberikan Roh Kudus dalam hidup kita. Mari adik-adik, kita selalu bersyukur dan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Lukas 11 ayat 13b. Bapamu di sorga akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Kita ulangi sekali lagi ya. Lukas 11 ayat 13b. Bapamu di sorga akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Adik-adik, kita berdoa untuk memohon pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan karena janji Tuhan sudah ditepati ketika Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kami. Tolong kami Tuhan untuk selalu hidup menyenangkan hati Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus. Pimpin kami supaya kami boleh terus ditolong dan dibimbing untuk menjalani hari-hari kami melewati masa pandemi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.